Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang ke rumah Tuhan dalam mesbah doa pagi kita. Kita akan berdoa sebelum kita masuk memuji menyembah Tuhan, dan kita akan terus fokus hanya menyenangkan hati Tuhan sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam sehingga kami dapat beristirahat, sehingga pagi hari ini kami bangun tidak kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas hidup kami, ya Tuhan Yesus, untuk bekerja, untuk sekolah, Tuhan Yesus, untuk kuliah, ya Bapa, kami mau Tuhan merendahkan diri, menanggalkan semua kegiatan kami beralih hanya fokus untuk menyenangkan hati-Mu, membangun persekutuan doa pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kuduskan Tuhan Yesus ibadah mesbah doa kami, sehingga tidak ada satupun Tuhan Yesus yang mengganggu ibadah doa pagi kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan saudara. Kaulah air kehidupannya, memberikan kelegaannya, memberikan kekuatan di dalam pujian kita kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Air kehidupanku yang memberi kelegaan, Kaulah roti kehidupanku, Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan segenap hati, nyanyikan dengan cinta kasih kita pada Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan kami, Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, kemenangan, yang memberi kekuatan. Katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Katakan sekali lagi, nyanyikan dengan segenap hatimu. Inilah pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku, ya Tuhan, yang memberi kelegaan. Amin. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, yang memberi kekuatan. Mari sama-sama katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu. Amin Tuhan. Akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan. Amin Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku, ya Tuhan. Amin. Kami percaya padamu, memberi kelegaan. Haleluya Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kelegaan, memberikan kekuatan. Tiada ku ragu dan takut, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani
karena kami yakin kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Ku menang, haleluya, haleluya. Tiada ku ragu, amin Tuhan, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalan hidup ini. Tiada ku takut, ya Tuhan, kami percaya padamu di hidup ini. Bersama Yesus kami yakin pasti kami menang Tuhan. Oh, tiada ku ragu akan janji firman-Mu. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu Tuhan Yesus. Tiada ku ragu, amin. Jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Katakan tiada ku ragu jalani hidup ini. Tiada ku, bersama Yesus kami menang akan janji-Mu Tuhan, amin. Bersama Yesus ku menang. Katakan saudara, bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus ku menang. Sama-sama sekali lagi katakan, bersama Yesus. Bersama Yesus ku menang. Mari kita menyembah Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan, yang memberikan kemenangan. Oh, haleluya. Bersama-Mu Yesus kami yakin kami pasti menang, karena kami bersama-Mu jalani hidup kami di dunia ini. Ya Tuhan, kami percaya padamu. Ku yakin akan janji firman-Mu. Selalu Engkau ya dan amin. Memberkati, memulihkan, menolong, melindungi kami Tuhan dari segala kejahatan dunia ini. Oh Yesus, kami tak takut. Saat ku takut, hanya ku percaya pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, hari demi hari yang kami lewati jalan hidup kami Tuhan di dunia ini memang tidak pasti Tuhan. Namun kami percaya kami tidak pernah sendiri jalan hidup kami. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau menguatkan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau percaya penuh dengan Engkau, karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Bapa surgawi yang mengasihi kami. Kami percaya masih ada selalu mujizat di dalam kehidupan kami. Di hari-hari Tuhan Yesus yang kami jalani, kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian, selalu ada mujizat, ada jalanku, ada kemenangan, karena kami selalu bersama dengan Engkau. Firman-Mu, haleluya. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan, ya kami percaya padamu. Selalu ada kemenangan dalam hidup kami. Amin, amin Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, mari yang percaya nyanyikan sekali lagi pujian ini. Lu ada mujizat, amin. Selalu ada jalan, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Selalu ada mujizat setiap hari dalam hidup kami. Amin Tuhan. Bagi yang percaya, haleluya. Dosamu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tak pernah berubah Tuhan. Dan selamanya
mujizat-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama Kau curahkan bagi kami, terlalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, mujizat-Mu pun selalu nyata bagi hidup kami yang percaya. Nyata, amin. Bagi yang percaya, bagi yang percaya, katakan dalam hatimu, dalam hidupmu. Bagi yang percaya, katakan dalam hatimu, percayalah kepada Tuhan. Bagi yang percaya, amin. Tuhan, inilah kemenangan kami, firman-Mu yang tidak pernah berubah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah doa pagi pada saat pagi hari ini. Kita akan mendengar dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama, bagian yang ke B. Ya, saudara, temanya adalah karakter lebih penting daripada reputasi. Ya, kita akan membaca di sini. Firman Tuhan katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada jemaat di Sardis, ya, kepada jemaat di Sardis, ya. Saudara, Tuhan katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ya, saudara, reputasi adalah anggapan orang lain terhadap kita, tetapi karakter adalah jati diri kita yang sebenarnya. Ya, karakter lebih penting daripada reputasi. Tuhan tahu akan jati diri saudara dan saya yang sebenarnya, itu karakter kita, dibandingkan menurut anggapan orang lain terhadap diri kita. Ya, karena itu katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ya, saudara, kita dapat menipu orang lain, bahkan kita dapat menipu diri kita sendiri. Namun di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita tidak dapat menipu diri. Ya, saudara, meskipun di luar kita nampaknya setia dan rajin kita beribadah, tetapi sebenarnya rohani kita mati atau hampir mati, saudara, ya. Ya, mati di sini berbicara tentang dosa, ya. Di dalam Efesus katakan, "Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Ya, saudara, apakah penyebab kematian rohani dari jemaat di Sardis? Ya, itulah kenyamanan hidup, saudara, ya. Kota Sardis terkenal karena kekayaannya, ya. Penduduk kota Sardis hidup dalam kemakmuran oleh karena kekayaan alam yang berupa emas. Nah, karena kenyamanan hidup ini, saudara, hati mereka sudah tidak sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Akibatnya mereka hidup secara duniawi dan mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, saudara, kenyamanan hidup itu dapat membahayakan kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, membuat kita lupa diri, membuat kita, saudara, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin kita masih beribadah, kita masih setia, ya, kita giat melayani Tuhan, saudara, namun secara rohani kita kering, ya, kita hampir mati. Dan apabila keadaan itu dibiarkan, maka saudara, kita akan mengalami kematian rohani, ya.
Kemudian kita kembali lagi, ya, hidup jatuh di dalam dosa, hidup secara duniawi, ya, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, agar kita tidak membiarkan keadaan rohani saudara dan saya yang sudah menurun, ya, kita boleh memperbaiki kembali, ya. Saudara, bagaimana menghidupkan kembali kerohanian kita yang hampir mati, ya. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, tadi dikatakan, ketiga ayat yang kedua, dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Penyebab kematian rohani ini dikatakan bahwa tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku, ya. Apa artinya? Tidak satupun dari apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, karena itu saudara merasa kecewa, dan Tuhan mengingatkan jemaat ini, dan Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya. Bagaimana menghidupkan kembali kerohanian kita yang hampir mati? Yang pertama, firman Tuhan katakan tadi, bangunlah dan kuatkanlah kembali kerohanian kita yang hampir mati, ya. Saudara, bangun di sini adalah bangun kerohanian kita kembali, yang selama ini saudara kita tidak menyadari ternyata kerohanian kita sudah tertidur, ya. Bagaimana caranya untuk kita membangun dan menguatkan kembali saudara kerohanian kita yang hampir mati? Saudara, kembali kita membangun dan menguatkan persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, baik melalui doa maupun firman Tuhan, ya. Saudara, kita kembali, ya, untuk persekutuan kita kepada Tuhan itu lebih utama dibandingkan pelayanan kita, saudara, ya. Nah, saudara, kita perlu berwaspada karena kenyamanan hidup dapat membuat kita malas dan kurang bertekun untuk mencari Tuhan, ya. Akibatnya kerohanian kita akan menjadi lemah, dan bila dibiarkan kerohanian kita akan mati. Kita tidak lagi merasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita akan hidup secara duniawi serta mudah jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita akan binasa, ya. Saudara, hal yang kedua, bagaimana menghidupkan kembali kerohanian kita yang hampir mati? Yang kedua adalah ingat akan ajaran firman yang sudah kita terima dan turutilah, ya. Saudara, penyebab kematian rohani adalah ketidaktaatan kita pada firman Tuhan, ya. Saudara, sikap kita yang selalu berdalih membenarkan diri saat diingatkan Tuhan melalui firman-Nya ataupun melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita akan membuat hati nurani kita mati atau tidak peka lagi akan pimpinan Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenarannya, ya. Karena itu jangan kita berdalih atau membenarkan diri. Kalau Tuhan ingatkan, saudara, kita segera bertobat, cari wajah Tuhan kembali. Kita boleh menguatkan kembali kerohanian kita yang sudah mati. Kita mau bangkit, saudara, ya, supaya jangan kita mengalami kematian rohani pada akhirnya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Yang berikutnya adalah dikatakan firman Tuhan, saudara, tadi bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, ya. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu kau dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu, ya. Tadi yang pertama, kita bangun dan kuatkan kembali kerohanian kita, ya. Saudara, bagaimana caranya? Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman. Kuatkan kembali, ya. Jangan dibiarkan, saudara. Kita mesti lawan, ya, keinginan daging kita yang begitu kuat, yang akhirnya nanti kita akan mudah jatuh dalam dosa, dan kita tidak kuat menghadapi setiap pergumulan hidup karena hati kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, tadi dikatakan firman Tuhan, saudara, ingat akan ajaran firman yang sudah kita terima dan turuti itu, ya. Kita mau taat pada saat Tuhan mulai ingatkan kita, saudara, kita mau taat, ya, kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan.
dalam hidup saudara dan saya, dan jangan sekali-kali kita berdalih atau membenarkan diri, ya, supaya terus Tuhan memimpin hidup saudara dan saya dalam seluruh kebenarannya, dan rohani kita hidup di hadapannya, ya, ada kesegaran, ada damai, ada sukacita, ada kemenangan pada saat saudara dan saya hidup dalam kebenarannya, hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah firman Tuhan katakan, bertobatlah, ya saudara, ya, kita harus mengakui segala dosa, bahwa selama ini kita, ya, tidak menyadari kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Secara lahiriah mungkin kita beribadah, secara lahiriah kita menyebut dan memanggil nama Tuhan, namun hati kita, saudara, jauh daripada Tuhan, ya. Namun hati kita masih melekat pada dunia ini, saudara, ya, terpikat oleh kenyamanan hidup, dan itu yang membahayakan kita, saudara. Dan biarlah fokus kita tidak beralih, tetapi yang menjadi kesukaan kita adalah Tuhan dan hadirat-Nya. Firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita. Doa, bergaul intim dengan Tuhan, itu yang menjadi fokus utama kita, ya. Kita tidak boleh beralih kepada dunia ini, karena dunia ini akan segera dibinasakan, ya, dihancurkan oleh Tuhan, ya. Dunia tempat kita berada adalah dunia yang berdosa, dan kita jangan menjadi sama dengan orang-orang dunia ini yang hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, bertobatlah, sebab bila kita masih hidup dalam dosa, maka kita akan ditimpa kebinasaan, ya. Dikatakan firman Tuhan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu, ya. Saudara, ini berbicara tentang kebinasaan. Bagi setiap orang yang hidup dalam kegelapan, hari Tuhan, ya, merupakan satu hari yang menakutkan, karena itu hari yang membinasakan mereka, ya, menghancurkan mereka, ya, satu hari yang menghilangkan keselamatan mereka seperti pencuri, ya, saudara, yang mencuri, saudara, satu rumah. Ya, namun bagi saudara dan saya yang hidup dalam terang, yang mau bangkit, yang mau bangun, yang mau kembali hidupnya dipulihkan, hari Tuhan adalah hari yang kita nanti-nantikan, karena kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, sebaliknya bila kita mau dipulihkan, nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan. Di ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, ya. Siapa yang bertelinga, yang mendengar firman Tuhan ini, hendaklah kita memperhatikan dan menuruti apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan kembali, saudara, mendengarkan, saudara, satu pujian yang boleh menguatkan saudara dan saya, agar firman Tuhan ini boleh, saudara, dikuatkan melalui satu pujian ini, ya. Saudara, selesaikan dosa, sehingga tangan Tuhan, saudara, tidak tangan Tuhan tidak terhambat untuk menolong kita, dan telinganya, ya saudara, penyebab telinga Tuhan tidak mendengar doa kita itu adalah karena dosa-dosa kita, ya. Kalau saat ini saudara dan saya, ya, sudah mulai jauh daripada Tuhan, maka saat ini kita boleh mengakui di hadapan Tuhan, kita mau bertobat, kita mau tinggalkan hidup kita yang lama, ya, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Baik, kita akan, saudara, mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan satu pujian, ya. Kita akan mendengarkan satu pujian. Kita nyanyikan kembali lagu ini. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada
selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kembali katakan, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, lagu ini adalah lagu yang saya karang pada saat saya mengalami satu pergumulan yang begitu besar. Tuhan memberikan setiap kata sehingga terciptalah lagu ini. Dan memang benar, walaupun pada saat itu saya menyanyikan pujian ini, saya belum melihat kuasa dan mukjizat Tuhan saya alami. Namun iman saya mulai bangkit. Dan pada saat iman saya mulai bangkit, tetap percaya kepada firman Tuhan, memperbaiki diri, mengoreksi diri. Kalau ada dosa dan pelanggaran, saya mohon pengampunan. Karena saya tahu firman Tuhan, kalau hidup kita taat, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Dia akan membuka pintu bagi kita yang tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau kita hidup dalam ketaatan, kalau kita mau menerima setiap nasihat, peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menurutinya, maka firman Tuhan katakan Dia akan melalukan kita dari masa pencobaan yang besar yang melanda dunia ini. Saudara, justru di masa-masa krisis ini, kita boleh melihat kuasa dan mukjizat Tuhan yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena kita mau hidup benar, kita mau mentaati firman-Nya, kita menjaga iman kerohanian kita, kasih kita kepada Tuhan terus menyala. Kita tidak mau beralih fokus kita. Kita tetap berfokus pada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Saudara, biarlah pujian ini boleh menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi engkau yang mengalami tidur secara rohani, yang sudah hampir mati kerohanian kita. Tuhan katakan, bangunlah, kuatkan kembali kerohanianmu. Kalau dulu engkau berapi-api melayani Tuhan, berapi-api bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, bangkitkan kembali. Jangan sampai pergumulan ataupun kenyamanan hidup
itu mematikan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Jangan sampai kepahitan ataupun ketawaran hati membuat kita kehilangan hati yang haus lapar akan Tuhan. Saat ini Tuhan katakan, bertobatlah, kembali kepada Tuhan, karena Dia akan, saudara dan saya, memulihkan hidupmu. Dia akan menguatkan, mengokohkan engkau kembali, sehingga damai dan sukacita kembali boleh saudara alami di dalam hidupmu. Dan pada waktunya Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit karena iman percaya kepadamu. Kami percaya oleh bilur-Mu Kau menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat keadaan bangsa ini, dan tangan Tuhan yang terus menjaga bangsa ini, sehingga bangsa ini terus dipulihkan dari hari ke hari, baik dari krisis ekonomi maupun juga dari masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam pertobatan senantiasa setiap waktu. Kami tidak mau berdalih atau membenarkan diri kami sendiri, tapi kami mau hidup kami Tuhan menuruti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan menerima berkat daripada-Mu, dan kami menyiapkan hati untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa Pagi ini, yang setia mengikutinya, saudara dapat membagi kepada saudara-saudara yang lain, saudara, sehingga Mesbah Doa Pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.